wa kana minal kafirin ya. Kemudian iblis bersumpah di hadapan Allah ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Jadi iblis memanggil Allah itu Rabbi, Tuhanku ya. Jadi iblis itu mengakui kalau Allah itu Tuhan. Jangan dikira iblis enggak mengakui Allah itu Tuhan. Itu di surat Al-Hijr ya. Iblis memanggil Allah Rabbi. Bima aghwaytani, karena engkau telah memvonis aku ya. Maka la uzayyinanna, benar-benar akan aku hias-hiasi mereka, wala uhwiyannahum, dan aku sesatkan mereka ajmain, semuanya ya. Jadi iblis bersumpah akan menghias-hiasi. Menghias-hiasi itu maksudnya perkara yang batil oleh iblis, oleh setan dihiasi sehingga kelihatan baik. Perkara yang jelek, batil oleh iblis, oleh setan la uzayyinanna, akan aku hiasi ya. Maksudnya dihiasi kebatilan supaya kelihatan baik ya. Wala ughwiyannahum, dan pasti aku selewengkan mereka, aku simpangkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di hadapan Allah ya. Tapi lanjutan ayatnya apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak bisa, yang aku tidak bisa sesatkan, tidak bisa aku tipu, itu adalah hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlasin itu orang-orang yang sudah dijadikan ikhlas ya. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, mukhlas dijadikan ikhlas, itu sudah berarti sudah di atas ikhlas ya. Mukhlas itu di atas ikhlas ya. Jadi itu iblis bersumpah Pak ya. Dan tentu iblis bersumpah itu tenanan gitu ya. Sumpahnya sungguh-sungguh, tenanan, betul-betul dilaksanakan. Kemudian juga orang Yahudi, orang Nasrani ya. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak pernah rela sampai kalian mengikuti ajaran mereka ya. Bahkan kalau perlu mereka memerangi. Kalau perlu mereka memerangi ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka senantiasa memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu kalau mereka bisa. Sekarang tidak memerangi kita karena memang tidak bisa. Kalau suatu saat mereka bisa, akan memerangi kita. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian. Maksudnya bisa memurtadkan kalian dari agama kalian. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun ya. Itu di juz 1 ya. Jadi orang kafir terus berusaha tidak rela ya. Artinya iman kita itu tidak aman. Banyak yang ngincer Pak ya. Banyak yang ngincer, banyak yang mencari-cari kesempatan, menunggu-nunggu kesempatan untuk
merusak iman kita, menghancurkan iman kita. Nah, sehingga harus kita jaga, harus kita waspada ya. Tapi insya Allah tadi iblis sudah mengaku ya, kalau kita betul-betul berusaha ikhlas ya, tulus karena Allah, iblis tidak bisa menyesatkan kita ya. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan membahas tazkiyatun nafas bab sabar ya, saya sedikit ingin menyampaikan sebagai bentuk menghapus kesalahan, karena saya pernah punya kesalahan ya. Kesalahan yang pernah saya lakukan itu ketika menceritakan tentang asal usul dari istri Nabi Ibrahim. Yang ini tentu banyak disebut, disinggung ketika menjelang apa ini? Idul Adha ya. Karena Idul Adha erat kaitannya dengan kisah Siti Hajar ya. Ya, saya pernah menyampaikan di beberapa tempat, karena memang kebanyakan ustadz-ustadz, para alim juga menyampaikan seperti itu ya. Saya kira itu betul, ternyata salah ya. Bahwa Nabi Ibrahim kan punya 2 istri ya. Istri pertama namanya siapa? Sarah ya. Sarah ini orangnya sangat cuantik sangat cuantik sangat cantik ya. Makanya bintang film itu banyak yang namanya Sarah. Iya, karena memang Sarah itu orangnya sangat cantik ya. Termasuk pacarnya Sidul ya. Sidul betah anak. Jadi rupanya istri Ibrahim alaihissalam, Sarah ini, sampai Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun belum dikaruniai anak ya. Cerita yang sering berkembang, yang sering disampaikan oleh para ustadz, termasuk saya dulu juga ikut menyampaikan juga, astagfirullah ya, itu Ibrahim akhirnya menikah dengan budaknya Sarah yang bernama Hajar ya. Jadi Hajar itu sering diceritakan budaknya Sarah, dan diceritakan Hajar ini orangnya, kalau Sarah tadi orangnya sangat cantik, kalau cerita yang berkembang di tengah masyarakat itu, di tengah umat Islam, Hajar itu orangnya jelek, udah jelek budak lagi gitu kan. Itu cerita yang sering berkembang, yang sering kita dengar ya. Ternyata setelah saya baca di buku Rohiqul Mahtum ya, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri ya, ternyata itu tidak benar bahwa Hajar itu bahwa Hajar itu budak ya, apalagi terus disebutkan wajahnya jelek. Ternyata Hajar itu juga keturunan bangsawan juga, keturunan raja juga, sebagaimana Sarah ya, sebagaimana Sarah itu keturunan bangsawan ya, maka ternyata istri yang kedua Hajar itu juga keturunan bangsawan, yaitu berasal dari negeri Mesir
Ya. Nah, ternyata kisahnya kenapa Nabi Ibrahim menikahi Hajar itu, Nabi Ibrahim waktu itu sedang bersafar, berjalan dengan istrinya yaitu Sarah, ya. Kemudian melewati sebuah kabilah atau sebuah suku, ya, di mana kabilah itu punya seorang pemimpin yang raja lah, ya, yang dia ini kalau bahasa sekarang punya kelainan orientasi seksual. Kan sekarang banyak model, ya, model kelainan-kelainan, ya. Ada yang jeruk makan jeruk, tahu jeruk makan jeruk, Pak? Nah, wong lanang ning senenge malah tertariknya karo wong lanang, wong wedok tertariknya sama orang perempuan gitu. Bahkan ada yang kelainannya itu senengnya sama binatang, macam-macam, ya. Sudah sangat jauh disesatkan setan, ya. Ada yang menikah sama kambing gitu, ya, di Jawa Timur itu, ya. Pakai hijab kabul lagi. Ya. Itu namanya kelainan orientasi seksual. Ternyata raja ini dia punya apa? Dia itu tertarik kalau ada perempuan cantik tapi istri orang gitu loh. Kalau masih gadis itu malah enggak gitu loh. Ya. Maka karena Nabi Ibrahim dengan istrinya lewat situ, ya otomatis terus katakanlah ditangkap, diinterogasi gitu, ya. Diinterogasi. Wah, Sarah kan cantik sekali, ya. Maka Nabi Ibrahim ditanya, siapa itu perempuan yang bersamamu? Nabi Ibrahim bilang, ini saudari saya. Saudari. Padahal istrinya. Tahu Nabi Ibrahim tahu kalau nanti bilang istrinya pasti direbut. Ya. 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 Kayak Prabu siapa itu yang asal usul kota Banyuwangi itu, ya. Minak Jinggo. Jadi ini apa? Akhirnya terus aman karena itu bukan istrinya, aman, ya. Terus singkatnya Nabi Ibrahim pun katakanlah istirahat di situ, tapi ternyata raja ini juga nekat walaupun sudah dibilang itu bukan istrinya, dia nekat juga karena sangat cantik, ya. Malam-malam itu si raja ini berusaha mendekati Sarah, tapi ternyata ketika mau mendekati Sarah, raja ini tiba-tiba ada semacam kayak gangguan, ya, badannya menjadi lemes gitu, ya, tidak bisa, ya. Ini namanya mukjizat, ya, karomah, ya. Allah melindungi Sarah, ya, melindungi Ibrahim dan Sarah. Berkali-kali berusaha mendekat, tidak bisa, ya. Akhirnya raja ini pun tahu kalau berarti Ibrahim ini bukan manusia biasa. Luar biasa, ya. Ibrahim ini bukan manusia biasa. Nah, akhirnya ditanya gini-gini, ternyata ini kesempatan Nabi Ibrahim mendakwai dia raja itu. Karena raja itu sudah takluk, ya, sudah mengakui bahwa Ibrahim ini bukan manusia biasa. Ketika akhirnya dia tanya-tanya, kebetulan kesempatan Nabi Ibrahim akhirnya didakwai. Setelah didakwai, akhirnya raja ini pun terbuka, sadar, ya, tobat, akhirnya mau beriman, ya. Nah, karena sangat menghargai Nabi Ibrahim, akhirnya raja ini
menghadiahkan salah satu saudaranya yang masih gadis ya kepada Nabi Ibrahim. Ya, itulah Hajar. Jadi Hajar itu bukan keturunan budak tapi justru keturunan bangsawan juga. Ya, dan digambarkan Hajar itu sering digambarkan dia wajahnya jelek, ternyata juga sama selevel dengan Sarah ya. Ya. Kenapa cerita itu berkembang bahkan sampai populer sekali? Karena ternyata itu dibesar-besarkan, disebarluaskan juga oleh orang-orang Yahudi. Ya. Karena apa? Karena orang Yahudi merasa mereka keturunan bangsawan Sarah, sedangkan orang Arab, orang Islam khususnya, ini keturunan orang Arab kan keturunan Nabi Ismail, ya. Orang Arab keturunan Nabi Ismail. Tadi disebutkan Nabi Ismail itu ibunya, dalam cerita yang tidak benar itu ibunya budak, ya, budaknya Sarah lagi. Ya, Hajar itu kata dalam cerita yang tidak benar itu Hajar itu budaknya Sarah. Ya, berarti orang Arab ini orang keturunan budak, sementara orang Yahudi Bani Israel keturunan Sarah, keturunan bangsawan. Ya. Makanya mereka menganggap orang Arab itu budaknya orang Bani Israel. Ya, sehingga mereka menganggap orang Arab itu budak, bangsa budak, sehingga bebas boleh diperlakukan semaunya sak kepenake udele dhewe. Ya. Makanya kalau mereka orang Yahudi itu sampai sekarang memperlakukan orang Arab ya dengan seperti itu, ya memang itu didukung oleh cerita dusta itu ya, bahwa orang Arab itu keturunan Sarah, keturunan Hajar, yang notabene Hajar itu adalah budaknya Sarah ya. Oh, ternyata setelah diselidiki itu tidak benar ya. Tidak benar ya. Ya, mudah-mudahan ini yang masih suka menyebarkan cerita-cerita seperti itu mudah-mudahan bisa memahami ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah berbicara tentang sabar. Ternyata sabar itu berlaku dalam segala keadaan. Ada sabar di dalam menahan dari syahwat, baik syahwat perut maupun syahwat bawah perut. Maka orang yang sabar menahan syahwat perut, tidak mau makan rezeki yang haram, syubhat, dan juga menahan diri dari syahwat birahi ya. Orang yang seperti itu dinamakan, atau sifat seperti itu disebut sifat iffah ya. Iffah, sifatnya iffah, orangnya afif ya. Jadi afif artinya orang yang sabar menahan syahwat, bisa mengendalikan syahwat. Makanya orang yang punya sifat iffah ini menjaga diri ya, tidak mau mendekati sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina ya. Menjaga diri. Makanya orang yang punya sifat iffah ini tidak mau ya, tidak mau berbuat sesuatu yang nyerempet-nyerempet ya. Kalau
main media sosial juga tidak mau chattingan, tidak mau chattingan dengan lawan jenis, karena itu salah satu perbuatan yang bisa menyeret atau menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, syahwat. Maka orang yang punya sifat afif, dia menjaga diri itu, Kemudian kalau sabar itu di dalam peperangan, yaitu tidak lari dari medan perang, maka sabar di dalam medan perang namanya syaja'ah. Syaja'ah itu artinya kesatria, kesatria, pemberani. Kemudian kalau sabar di dalam menahan marah, menahan emosi, itu namanya hilm, hilm. Orangnya disebut halim, halim. Karena di Indonesia tidak ada ha, maka jadi halim. Halim itu aslinya halim. Jadi halim itu orang yang mampu menahan emosi. Makanya heran kalau ada orang namanya halim tapi emosinan, berarti nggak sesuai namanya. Harusnya kalau orangnya namanya halim itu orangnya ndak marah, ndak tersinggungan, ndak mutungan. Kalau ada orang namanya halim tapi mutungan, berarti nggak sesuai namanya itu. Ganti aja itu. Kemudian kalau sabar di dalam menahan diri dari hal-hal yang menyusahkan, maka dia disebut sa'atu sodri, lapang dada dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan. Tsumma i'lam annal abda la yastaghni anis sabri fi kulli halin minal ahwal. Kemudian sesungguhnya sabar itu dibutuhkan oleh seorang hamba di dalam segala keadaan. Jadi ternyata sabar itu dibutuhkan oleh setiap orang di dalam semua keadaan. Kenapa? Karena selama ini seolah-olah pengertian kita sabar itu hanya dibutuhkan ketika apa? Ketika terkena musibah. Ya kan? Seolah-olah sabar itu dibutuhkan hanya ketika susah, Ternyata tidak seperti itu. Tapi dalam semua keadaan ini dibutuhkan, dituntut untuk sabar. Wadzalika, yang demikian itu, anna jami'a ma yalqal abdu fid dunya la yahlu min nau'aini. Kenapa? Karena apa yang menimpa manusia di dunia itu tidak lepas dari dua hal. Artinya manusia itu selalu keadaannya selalu silih berganti antara dua hal. Yang pertama adalah ma yuwafiqu hawahu. Pertama, keadaan manusia itu kadang-kadang dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya apa? Contohnya sehat. Seperti kita sekarang sehat, Pak, Berarti kita dalam keadaan memang apa sesuai yang kita inginkan. Kita itu inginnya sehat, wassalamah, juga selamat, wal mal, dan
harta ya, waljah dan kedudukan. Jadi manusia itu selalu dalam yang pertama selalu dalam keadaan dia mendapatkan sesuai apa yang diinginkan, harta, sehat, ya, kedudukan, wa kathratil ashirah dan banyak keluarga, ya. Banyak keluarga itu kan yang kita harapkan, Pak ya. Orang kalau nggak punya keluarga kan nggak senang juga ya. Wa jami maladhid dunya, dan semua rasa kelezatan dunia. Ini keadaan pertama, manusia kadang mengalami keadaan seperti itu. Fal abdu muhtajun ila sabri fi jami hadzal umur, ya. Maka dalam keadaan seperti itu pun dia butuh atau dituntut untuk sabar, ya. Jadi sabar ternyata bukan hanya ketika susah, ketika senang, ketika keinginannya tercapai, itu pun di situ dibutuhkan, dituntut untuk sabar, ya. Sabar untuk apa? Fala yarkanu ilaiha, sabar supaya kita menahan diri, supaya tidak terlalu condong kepada dunia, ya. Supaya tidak dalam hatinya itu rasa cintanya kepada dunia itu berlebih-lebihan, ya. Jadi orang ketika duitnya banyak, uangnya banyak juga dituntut sabar supaya tidak cintanya kepada harta itu berlebih-lebihan. Karena orang kalau sudah diberikan oleh Allah harta yang banyak, itu mudah sekali terjerumus ke dalam cinta dunia, ya. Ya, kalau diuji oleh Allah menjadi orang miskin, orang kekurangan, tentu dia bisa sabar, tidak cinta dunia. Bagaimana mau cinta dunia, wong ndak ada yang dicintai, ndak punya dunia, ya kan? Oh, saya ini orangnya nggak cinta dunia, ya memang ndak punya. Ya. Nah, maka ujian, ya, kalau diberikan uang, diberikan harta, diberikan sehat, itu ujian. Nah, disitulah dituntut untuk sabar, ya. Walayan mahiyan hamiku fitaladudzi fiha, juga sabar untuk tidak taladzuz itu menikmati, ya, menikmati dengan berlebih-lebihan. Jadi ketika dia diberikan harta, bisa menahan diri, tidak menuruti semua keinginannya. Karena kalau orang banyak duit kan semua keinginannya bisa dituruti, ya Pak. Ya kan? Pengen ini bisa, pengen itu bisa. Disitulah perlu atau dibutuhkan kesabaran, ya. Kesabaran apa? Menahan diri, tidak menuruti semua keinginan, di mana sebetulnya dia bisa memenuhi keinginan itu, ya. Pengen karaokean bisa, ya. Pengen ngundang atau nanggap campur sari bisa, wong punya duit. Disitulah butuh sabar, menahan diri. Padahal bisa, tapi ditahan.
Alah kur 100 juta kecil Pak ya. Ya. Kur 200 juta kecil. Nah, bagi orang yang memang diberi harta banyak ya. Kalau cuma ngundang happy asmara via Valen ya. Didi Kempot nggak bisa ya, udah mati nggak bisa diundang ya. Kalau cuma ngundang itu bisa, ya kan? Ah, di situ butuh kesabaran, menahan, ya. Wah, diojo-ojoi teman-temannya, diojoi keluarganya. Mosok duwe gawe ora enek apa-apa. Ah, gengsi, ya kan? Ah, di situ butuh kesabaran, ya. Masuk nggak ada hiburannya katanya. Jadi ternyata dalam kondisi kita banyak harta, banyak duit pun dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran dalam kondisi seperti itu biasanya lebih berat. Iya. Tidak terjerumus ke dalam bernikmat-nikmat ya. Wa yura'i haqqullahi ta'ala fi malihi bil infaq, dan sabar untuk menjaga hak-hak Allah, untuk menunaikan hak-hak Allah, karena menunaikan hak Allah itu berat Pak ya, berat ya. Kalau 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000, ringan Pak ya, mengeluarkan 25.000. Tapi kalau 2,5%-nya dari 1 miliar berapa itu? Mulai kroso. Apalagi kalau 2,5-nya dari 10 miliar misalnya, itu lebih berat lagi. Makanya sebetulnya infak orang miskin itu lebih dahsyat Pak ya. Infak orang miskin itu lebih dahsyat. Bagaimana tidak? Kalau kita orang miskin ya, infak misalnya 50.000 ya. Padahal kita punya di dompet cuma punya uang isinya berapa di dompet kita? Nah, paling cuma 500.000 ya. Infaknya 50.000, itu kan berarti sudah berapa persen itu? 10%, wah luar biasa itu, ya kan? Coba apa ada orang yang punya duit 5 miliar, 10 miliar, infaknya 10%? Apa ada? Iya, kecuali orang-orang tertentu saja. Jadi sebetulnya infaknya orang miskin itu dahsyat ya. Kadang-kadang orang miskin itu dipinjami duit, padahal di kantong cuma ada uang 200.000, ada orang pinjam 100.000 ya dipinjami, berarti berapa itu? Berapa persennya dari yang harta yang dia punya itu? 50%-nya. Apa pernah ada orang yang punya duit 10 miliar terus pernah minjami duit? Nah, kalaupun dipinjami ya ditagih terus ya kan. Tapi kalau orang yang miskin infak atau minjami duit 100.000, ya kan nggak terlalu ditagih ya, wong cuman 100.000 kan itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi memang ternyata dalam kondisi banyak harta itu juga butuh kesabaran. Kesabaran menahan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan taladzuz ya, bernikmat-nikmat dengan dunia ya. Juga bersabar untuk senantiasa menunaikan hak-hak Allah ya. Wa fi badanihi bil ma'unati lil haqqi, juga bersabar dengan badannya yang sehat, yang kuat. Bagaimana badan yang sehat dan kuat itu selalu digunakan untuk kebaikan ya. Orang yang sehat juga perlu sabar. Maka kalau tidak sabar
akhirnya tadi Pak ya, terus semua keinginannya ya dituruti, pengen ini dituruti ya. Sehingga akhirnya tidak terasa dia menjadi orang yang melampaui batas ya. Makanya kalau di dalam ayat itu kan, saya lupa di ayat berapa, di surat apa ya, lau basatallahu ibadahu seandainya Allah meluaskan bagi seorang hamba itu harta, labagau fil ard, dia pasti akan berbuat melampaui batas. Kalau Allah memberikan keluasan rizki, keluasan harta, kata Allah pasti dia akan melampaui batas ya. Maka kalau kita tidak diberikan keluasan rizki oleh Allah, itu karena Allah tahu ya. Allah tahu model-model kita ini kalau diberi harta banyak terus terus biasanya apa yang tadinya nggak kepikir menjadi kepikiran ya. Tadinya nggak pernah mikir kemana-mana, begitu punya duit sudah ya. Saya ada itu di Masjid Al-Huda itu ya, ada ikhwan yang saya bilang, kok sekarang nggak pakai mobil? Nah, biasanya dia jemput saya ya. Kok sekarang nggak pakai mobil, pakai, wah, dulu waktu belum punya mobil, nggak macam-macam pikirannya. Lagi setelah punya mobil malah koyo-koyo nek dino Ahad kudu dolan gitu loh, kudu metu. Ya. Jadi akhirnya banyak berbuat yang kadang-kadang sia-sia. Ya kalau cuman sia-sia tok mending Pak ya. Kalau kemudian siat itu kan repot ya. Jadi ternyata kondisi kita senang, kondisi banyak harta, banyak badan kita sehat, apalagi kita juga banyak yang mengikuti ya, banyak pengikutnya, itu juga ujian. Di situ dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran dalam kondisi seperti itu sangat berat. Sehingga ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah mengatakan, ibtalaina bidh-dharai fasabarna wabtalaina bis-sarai falam nasbir. Ya, kita pernah diuji dengan kesusahan, kita bisa sabar. Tapi ketika kita diuji dengan kesenangan, kita tidak sabar. Ya. Abdurrahman bin Auf itu termasuk as-sabiqunal awalun, orang yang masuk Islam di awal-awal pertama Rasulullah berdakwah. Jadi dia mengalami banyak sekali kesusahan-kesusahan, karena di awal-awal berdakwah ketika masih di Mekah itu kan banyak sekali mengalami kesusahan. Salah satu kesusahan yang sering diceritakan itu kesusahan ketika kaum muslimin diboikot. Ya, diboikot. Bukan cuman kaum muslimin, termasuk Bani Hashim, keluarga Rasulullah yang sudah Islam maupun yang masih musyrik, semuanya ikut diboikot karena keluarga Bani Hashim waktu itu melindungi, membela Rasulullah. Maka orang-orang kafir Quraisy di tahun ke-7 ya, di tahun ke-7 Hijriah, di tahun 7 kenabian, mereka akhirnya bersepakat memboikot Bani Hashim dan para pengikut atau sahabat-sahabat Nabi. Mereka sepakat terus mulai hari ini pengikut Muhammad dan Bani Hashim
tidak boleh tinggal di dalam kota, menyingkir. Kemudian selain mereka tidak boleh bertegur sapa, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menjual kepada mereka, dan kalau mereka mau menjual kepada kita, kita tidak boleh membeli. Coba bayangkan, ya. Akhirnya, tapi kalau bulan-bulan haram boleh berjual beli dengan mereka, hanya khusus di bulan haram. Itu pun harganya dinaikkan setinggi-tingginya, ya. Itu selama 3 tahun. Naskah perjanjiannya ditulis di sebuah kulit, selembar kulit kambing yang sudah kering itu. Di situ pemboikotannya ditulis, ya. Selama naskah tulisan itu masih tergantung di dinding Ka'bah, maka itu terus berlangsung, ya. Padahal kalau kulit sudah kering di situ tertulis kan yo lama, ya. Sampai kondisi kaum muslimin waktu itu dan Bani Hasyim sangat kesulitan. Bahkan dikatakan waktu itu nggak ada yang bisa dimakan, sampai ada sebagian sahabat Nabi yang makannya pucuk-pucuk daun, sampai kotorannya itu menyerupai kotoran kambing. Saking susahnya waktu diboikot, mereka tidak boleh tinggal di dalam kota, terpaksa menyingkir di pinggir kota di sebuah lembah namanya Syi'ib, ya. Di situ sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pernah cerita, ya. Saking nggak ada makanan, nggak ada minuman, ketika beliau kencing, Sa'ad bin Abi Waqqas kencing di tanah, ternyata tanah yang kena kencingnya itu berbunyi. Setelah selesai disiram, diambil, ternyata selembar kulit. Alhamdulillah untuk kulit. Terus direbus lama. Ketika sudah bisa dimakan, lalu dimakan, ya. Ya enak, oseng-oseng kikil, ya enggak dioseng-oseng, dimakan gitu aja, enggak ada oseng-oseng, ya. Ya. Begitu menderitanya kaum muslimin waktu itu, ya. Disitulah harta Khadijah habis, ya. Ya tadi kalau di bulan-bulan haram boleh berjual beli, tapi harganya, padahal yang ditanggung itu kaum muslimin jumlahnya itu sudah, dengan Bani Hasyim itu sudah 300 orang lebih, ya. Bukan 300 orang, ini 300 kakak, ya. 300 kakak lebih itu. Mereka diasingkan di pinggir kota, tidak boleh masuk kota, ya. Tidak boleh berjual beli, diawasi ketat. Pernah ada orang yang sembunyi-sembunyi menjual sesuatu, mungkin sembako kepada mereka, ketahuan dihukum, ya. Jadi ketat sekali. Itu nanti jenengan bisa baca di dalam sejarah, ya. Tapi dalam kondisi semacam itu semua sahabat bersabar, semuanya, tidak ada yang putus asa membelot, itu tidak ada. Padahal kalau seandainya ada yang mau tidak kuat terus belot saja, udahlah saya tak balik lagi jadi orang musyrik lagi seperti orang Mekah itu, iya aman, ya, bisa hidup normal kembali. Tapi mereka tetap, ya, disitulah harta Khadijah habis. Sampai Khadijah sakit, paman Rasulullah juga sakit, Abu Thalib, ya. Yang sakitnya itu akhirnya membawa kepada kematiannya. Tapi kematian Khadijah dan pamannya ini setelah pemboikotan selesai, ya.
Pemboikotan itu selesai gara-gara apa? Gara-gara mukjizat juga, yaitu naskah pemboikotannya yang ditulis di apa? Di kulit kambing tadi ternyata dimakan rayap. Padahal tidak ada ceritanya rayap makan kulit. Rayap ya makannya kayu. Tapi ini mukjizat, naskah pemboikotannya itu habis dimakan rayap, tinggal sedikit saja. Karena di dalam naskah pemboikotan itu tertulis di catatan kakinya ya, pemboikotan ini berlangsung selamanya selama naskah pemboikotan ini masih terpampang di situ. Berarti otomatis kalau naskah itu nggak ada sudah batal ya sudah. Nah, alhamdulillah ternyata naskah boikotannya itu dimakan rayap, dengan sendirinya kaum muslimin bisa hidup normal kembali, balik lagi ke kota Mekah dan hidup seperti biasa. Itu berlangsung selama 3 tahun dan saat itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang membelot, nggak sabar ya, nggak ada, semuanya. Itulah makanya Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, kami ketika diuji dengan kesusahan kami bisa sabar, tapi ketika diuji ke lapangan kami tidak bisa sabar. Ya ini tawaduknya beliau ya, karena beliau Abdurrahman bin Auf kita ketahui setelah hijrah ke Madinah beliau pun akhirnya kembali menjadi orang kaya lagi, dan beliau pun menjadi orang yang sangat dermawan ya. Artinya beliau mengatakan ketika kami diuji dengan ke lapangan kami tidak mampu, itu karena sifat tawaduknya beliau ya. Aslinya Abdurrahman bin Auf itu walaupun sudah dikasih kekayaan yang melimpah, juga beliau menghabiskan kekayaannya itu untuk jihad fi sabilillah ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi intinya dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang pun sangat dibutuhkan, sangat dituntut untuk sabar ya. Ya seperti kita sekarang ini kan kondisi normal itu juga dituntut sabar Pak ya. Sabar untuk tidak tergoda, sabar untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.